Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan memaparkan tentang materi siklus pengeluaran, pembelian dan pengeluaran kas. Aktivitas siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Tujuan utama dalam siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan biaya total memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi. Adapun keputusan-keputusan penting. Yang pertama, berapakah tingkat optimal persediaan dan perlengkapan yang akan ditanggung? Kedua, pemasok manakah yang memberikan kualitas dan layanan terbaik dengan harga terbaik? Ketiga, di manakah persediaan dan perlengkapan akan disimpan? Keempat, bagaimana cara organisasi mengkonsolidasi pembelian di lintas unit untuk mendapatkan harga yang optimal? Bagaimana TI dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi maupun keakuratan fungsi logistik inbound? Keenam, apakah tersedia cukup kas untuk memanfaatkan diskon yang diberikan oleh pemasok? Dan yang terakhir, bagaimana pembayaran ke vendor dapat dikelola untuk memaksimalkan arus kas? Adapun 3 aktivitas dasar dalam siklus pengeluaran. Yang pertama, memesan barang, perlengkapan, dan jasa. Metode pengendalian persediaan tradisional ini sering disebut kuantitas pesanan ekonomis atau EOQ. Pendekatan ini didasarkan pada perhitungan jumlah optimal pesanan untuk meminimalkan jumlah biaya pemesanan, pengundangan, dan kekurangan persediaan. Adapun metode-metode pengendalian persediaan alternatif yaitu MRP atau Material Requirement Planning. Pendekatan ini bertujuan mengurangi tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan cara menjadwalkan produksi, bukan memperkirakan kebutuhan. Dan yang kedua, JIT, Just in Time. Sistem JIT berusaha untuk meminimalkan, bukan menghilangkan, baik biaya pengundangan maupun kekurangan persediaan. Perbedaan utama antara Material Requirement Planning (MRP) dan Just in Time atau JIT. A. Sistem MRP menjadwalkan produksi untuk memenuhi perkiraan kebutuhan penjualan sehingga menghasilkan persediaan barang jadi. B. Sistem JIT menjadwalkan produksi untuk memenuhi permintaan pelanggan sehingga secara nyata meniadakan persediaan barang jadi. Permintaan adalah sebuah dokumen yang mengidentifikasikan berikut ini. A. Peminta dan mengidentifikasikan nomor barang. B. Menspesifikasikan lokasi pengiriman dan tanggal dibutuhkan. C. Deskripsi jumlah barang dan harga setiap barang yang diminta. D. Dan dapat berisi pemasok yang dianjurkan. Apakah keputusan penting itu? Menentukan pemasok. Faktor-faktor apakah yang harus dipertimbangkan dalam membuat keputusan ini? A. Harga kualitas bahan baku. B. Dapat diandalkan dalam melakukan pengiriman. Dokumen-dokumen dan prosedur-prosedur. A. Pesanan pembelian adalah sebuah dokumen atau formulir elektronis yang secara formal meminta pemasok untuk menjual dan mengirimkan produk yang disebutkan dengan harga yang telah ditentukan. B. Pesanan pembelian juga merupakan janji untuk membayar dan sebuah kontrak begitu pemasok menyetujuinya. C. Seringkali beberapa pesanan pembelian dibuat untuk memenuhi suatu permintaan pembelian. 2. Menerima dan menyimpan barang, perlengkapan, dan jasa atau layanan. Bagian penerimaan mempunyai 2 tanggung jawab utama, yaitu memutuskan apakah menerima pengiriman dan memeriksa jumlah dan kualitas barang. Laporan penerimaan adalah dokumen utama yang digunakan dalam subsistem penerimaan dalam siklus pengeluaran. Laporan ini mendokumentasikan rincian mengenai setiap kiriman termasuk tanggal penerimaan,
pengiriman, pemasok, dan nomor pesanan pembelian. Bagi setiap barang yang diterima, laporan ini menunjukkan nomor barang, deskripsi, unit ukuran, dan jumlah barang yang diterima. 3. Membayar barang, perlengkapan, dan jasa atau layanan. Menyetujui faktur pemasok. Bagian A, bagian utang usaha menyetujui faktur penjualan untuk dibayar. B. Kasir bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran. Tujuan utang usaha adalah untuk mensahkan pembayaran hanya untuk barang dan jasa yang dipesan dan benar-benar diterima. Ada 2 cara untuk memproses faktur penjualan dari vendor, yaitu sistem tanpa voucher dan sistem voucher. Efisiensi pemrosesan dapat diperbaiki dengan A. Meminta para pemasok untuk memberikan faktur secara elektronis, baik melalui ADI atau melalui internet. Bagian B. Penghapusan faktur vendor atau pemasok. Pendekatan tanpa faktur ini disebut Evaluate Receipt Settlement atau ERS. Membayar barang atau membayar faktur penjualan yang telah disetujui, yaitu A. Kasir menyetujui faktur. B. Gabungan dari faktur vendor dengan dokumen pendukungnya disebut bundle voucher. C. Keputusan penting dalam proses pengeluaran kas adalah menetapkan apakah akan memanfaatkan diskon yang ditawarkan untuk pembayaran awal. B. Prosedur pemrosesan informasi. Fungsi ketiga dari si A adalah menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Kegunaan dalam siklus pengeluaran berarti bahwa si A harus memberikan informasi operasional yang dibutuhkan untuk melakukan fungsi-fungsi sebagai berikut ini. A. Menetapkan kapan dan seberapa banyak tambahan persediaan yang akan dipesan. B. Memilih pemasok yang tepat untuk pesanan. C. Memverifikasi akurasi faktur dari vendor. D. Memutuskan apakah diskon pembelian harus dimanfaatkan. E. Mengawasi kebutuhan arus kas untuk membayar kewajiban yang belum diselesaikan. Sebagai tambahan, si A harus memberikan informasi evaluasi strategis dan kinerja berikut ini. A. Efisiensi dan efektivitas bagian pembelian. B. Analisis kinerja pemasok seperti pengiriman tepat waktu dan kualitas. C. Waktu yang digunakan untuk memindahkan barang dari area penerimaan ke produksi. D. Persentase diskon pembelian yang dimanfaatkan. Selanjutnya kita masuk pada data flow diagram pembelian. Dalam data flow diagram pembelian ada gudang, penerimaan, pembelian, pemasok, hutang dagang, pengeluaran kas, dan data pemasok. Selanjutnya kita masuk kepada bagian dari kebutuhan informasi dan model data siklus pengeluaran. Penggabungan model data REA, kedua-duanya data transaksi akuntansi tradisional dengan data operasional lain. Contoh, tanggal dan jumlah tiap pembelian. Kedua, informasi tentang di mana barang-barang disimpan. Ketiga, ukuran kinerja pemasok seperti tanggal pengiriman. Model data siklus pengeluaran ini bisa terdiri atas 2, persediaan, kemudian langsung lanjut kepada permintaan persediaan, permintaan barang, pengisian, kemudian barang pesanan, ataupun langsung persediaan pesanan, dan barang pesanan. Baik, model diagram REA, hubungan antara kegiatan barang yang diminta dan pemesanan barang dimodelkan sebagai hubungan banyak ke satu. Alasannya ada 2. Yang pertama, kadang-kadang perusahaan menerbitkan pemesanan pembelian untuk permintaan pembelian individu. Yang kedua, pada waktu yang lain pengambilan keuntungan dari pemotong volume dengan menerbitkan satu pesanan pembelian untuk satu set permintaan. Siklus pengeluaran, pembelian, dan pengeluaran kas. Ada persediaan, penerimaan persediaan, penerimaan barang, pesan dan terima. Hubungan banyak ke banyak antara
Kegiatan pesanan barang dan penerimaan barang ada 3. Yang pertama, kadang-kadang para pemasok membuat beberapa pengiriman terpisah untuk memenuhi satu pesanan pembelian. Yang kedua, lain waktu para pemasok mengisi beberapa pesanan pembelian dengan satu pengiriman. Yang ketiga, kadang-kadang para pemasok melakukan pengiriman untuk mengisi penuh pesanan pembelian tunggal.